Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali di dalam channel Saifuddin Tahir dalam Sinau Kapal. Kali ini saya akan berbagi perihal status dalam sewa menyewa kapal, yaitu status apa penyebab daripada status off hire, status sewa dihentikan, ya, sewa menyewa kapal dihentikan. Jadi apa sebenarnya penyebab daripada status off hire kapal? Kawan-kawan semuanya, ada satu poin yang pertama yang harus diperbaiki, yang harus diperhatikan di dalam hire kapal ini, biasanya on hire, kemudian menjadi status off hire, yaitu the word rusak, kata rusak. Kerusakan kapal ini adalah menjadi penyebab, ya, salah satu penyebab daripada status off hire. Ya. Katakan kerusakan kepada mesin induk. Misalnya mesin induknya ada satu, rusak, ya, menjadilah kapal tersebut statusnya off hire. Atau mesin induknya ada dua, salah satu rusak saja, tidak bisa beroperasi, maka dinyatakan status off hire. Status off hire. Sistem-sistem lainnya mengalami kerusakan. Sistem pelumasan, sistem pemadam kebakaran, sistem balas, sistem bahan bakar, sistem air tawar, sistem propulsi, ya, sistem propulsinya rusak, maka menjadi satu penyebab daripada off hire. Ya. Kerusakan kapal dan sistem yang sangat krusial, artinya tidak bisa mengakibatkan kapal tidak bisa dijalankan secara sempurna, maka boleh dibilang itu adalah salah satu penyebab daripada off hire. Saya ambil contohnya lagi ya, sistem navigasi, radarnya tidak ada, kemudian rusak, GPS-nya rusak, AIS-nya rusak, ECDIS-nya rusak, dan banyak lagi. Itu juga menjadi bagian daripada kerusakan kapal, mengakibatkan kapal tersebut off hire. Apalagi kapal tidak mampu untuk melakukan pemadaman, maka kapal dinyatakan off hire. Scotch-nya rusak, life raft-nya rusak, life buoy-nya kurang, life jacket-nya kurang, itu dapat menghambat operasional kapal, ya, karena rusaknya peralatan LSA, life saving appliance, maka menjadi kapal rusak dan statusnya menjadi off hire. Jika suatu kapal tidak dapat berfungsi, ya, sesuatu tidak berfungsi tapi tidak optimal dan tidak dapat melanjutkan perjalanan ke pelabuhan di mana kapal tersebut dioperasikan, mengganggu perjalanan kapal, mengganggu pelayaran kapal karena kerusakan permesinan, kerusakan komponen-komponen utama kapal, maka sudah pasti itu adalah status off hire. Jadi poin pertama yang harus diperhatikan adalah
kerusakan kapal. Nah, sekarang yang kedua. Ada penyebab kedua mengakibatkan kapal tersebut tidak bisa dinyatakan on hire tapi dengan status off hire, yaitu pemeliharaan rutin, perawatan rutin suatu kapal tidak dijalankan, ya, tidak dijalankan dengan baik, ya. Perbaikan tidak dilakukan dengan baik. Perbaikan darurat, misalnya terjadi kerusakan dan perlu perbaikan darurat, tapi tidak dilakukan, maka itu harus dinyatakan status off hire. Ya. Tujuannya apa? Untuk menjaga kapal dalam kondisi layak operasi. Kapal yang tidak layak operasi, ada suatu yang harus diperbaiki dan perlu diperbaiki, tidak dilakukan, maka bisa menjadi off hire. Sehingga kapal mungkin bisa dihentikan, ya. Dihentikan. Pemilik kapal mempunyai hak untuk menghentikan dan berkewajiban untuk memperbaiki. Pencharter bisa menghentikan kapal tersebut dan menyetop sementara pembayaran. Sehingga kapal harus berhenti sementara untuk melakukan perbaikan, ya. Kalau mengalami kerusakan. Kalau sudah jatuh tempo perawatan, pemeliharaan, maka harus dilakukan pemeliharaan. Bila itu tertunda, katakan PMS sudah jatuh tempo di bulan ini, tanggal ini tidak bisa dilakukan pemeliharaan, maintenance, maka ini bisa menghalangi operasional kapal dan menyebabkan kapal tersebut off hire. Kapan sampai dinyatakan on hire? Bila kapal tersebut telah melakukan perbaikan yang diperlukan. Ya. Jadi ternyata di samping kerusakan bisa menjadikan off hire, perbaikan yang diperlukan tapi tidak dilakukan itu bisa menjadi off hire. Jadi sudah ada dua, ya. Ada satu lagi yang bisa mengakibatkan suatu kapal itu adalah off hire, yaitu kendala force majeure, ya. Kendala force majeure. Seperti adanya badai, gelombang, tsunami, bencana alam, ya, masalah-masalah cuaca yang ekstrim, gelombangnya tinggi, tidak bisa berlayar, atau kejadian yang tidak seperti biasanya, atau kejadian yang luar biasa yang menghalangi kapal untuk bisa beroperasi, maka sesuai dengan tujuan daripada sewa menyewa kapal disepakati dalam kontrak bisa menjadi off hire. Jadi force majeure bisa menjadi adalah salah satu penyebab daripada status off hire. Ini adalah masalah yang lain yang menghalangi operasional kapal. Di samping dua penyebab tadi, kerusakan kapal dan perbaikan yang tidak dilakukan, ada lagi masalah lain, yaitu masalah-masalah yang bisa menghalangi operasional kapal. Salah satunya adalah force majeure. Dan ada satu lagi masalah lain yang dapat menghalangi operasional kapal, yaitu kendala hukum, kendala implementasi daripada statutoria, atau masalah-masalah dokumen kapal, sertifikat kapal, surat-surat perizinan. Katakan misalnya suatu surat atau sertifikat yang hilang, izin pelayaran yang hilang, maka bisa menjadi
adalah status of hire, ya. Karena sertifikat dan izin-izin untuk pelayaran itu diperlukan untuk beroperasi. Tapi kalau hilang, maka hari itu juga bisa menjadi off hire dan menyebabkan kapal itu tidak bisa melanjutkan ke pelabuhan berikutnya atau beroperasi. Demikianlah kawan-kawan semua, itulah sebenarnya faktor-faktor penyebab daripada status of hire suatu kapal. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.